satu. Kenapa kok disebut Uhud? Dari berbanyak gunung yang ada di kota Saudi Arabia, satu-satunya gunung yang tidak terputus itu adalah Gunung Uhud. Dengan panjang kurang lebih 7 km, itu panjang daripada Gunung Uhud, tidak terputus. Makanya disebut dengan Uhud, artinya satu. Apa yang terjadi di Gunung Uhud? Dahulu kala pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ditempur habis-habisan oleh kaum Quraisy dengan kurang lebih jumlah pasukan orang-orang kafir, yaitu 3.000 pasukan dengan 50 pasukan berkuda. Sudah belum? Sudah dipegang di belakang, Pak? Silakan duduk dulu. Nanti mungkin ada yang mau beli, setelah dipikir-pikir satu kurang. Jadi 3.000 pasukan kaum kafir Quraisy menyerbu, mau berperang dengan orang-orang muslim yang ada di kota Madinah. Siasat Rasulullah pada saat itu tidaklah terlalu banyak, karena orang muslim pada masa itu masih sedikit, tergolong masih sedikit. Maka Rasulullah pada saat itu menyiapkan pasukan orang-orang Islam dengan jumlahnya 700 pasukan muslim. Bayangkan, 700 orang melawan 3.000 pasukan, Bapak Ibu. Pada saat itulah maka strategi perang yang diluncurkan oleh Rasulullah. Rasulullah meletakkan 50 pasukan pemanah. 50 pasukan pemanah diletakkan di atas bukit, namanya Bukit Rumat. Insya Allah kita akan naik ke sana. Yang masih sehat, yang tidak sehat nunggu di dalam bis. Jadi 50 pasukan pemanah itu oleh Rasulullah disiapkan untuk menyiasati orang-orang kafir Quraisy yang 3.000 jumlahnya dari arah. Maka 50 orang itu oleh Rasulullah dikatakan, wahai kaum muslimin, pasukan daripada Abdullah bin Jubair sebagai pemandu ataupun panglima pemanah, apapun yang akan terjadi nanti, kita menang ataupun kalah, sebelum bendera dibentangkan di atas, maka jangan sampai turun, kata Rasulullah. Menang ataupun kalah, kita jangan sampai turun. Maka mereka berkata, siap ya Rasulullah. Diwanti lagi oleh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib pada saat itu, wahai kaum muslimin, pasukan pemanah 50 orang yang ada di atas Bukit Rumat, kami sampaikan sekali lagi perintah daripada baginda Rasulullah, jangan sampai kalian turun apapun yang akan terjadi, menang ataupun kalah, sebelum bendera dibentangkan di atas sebagai tanda kemenangan kita, jangan sampai kalian turun. Alhamdulillah, pada saat itu 3.000 pasukan kaum kafir Quraisy mundur, Bapak Ibu, bertempur dengan 700 pasukan kaum muslimin. Ternyata orang-orang kafir kewalahan semua. Setelah kewalahan orang-orang kafir, mereka sudah mundur, sudah mengatakan kalah. Setelah mundur, maka 50 pasukan itu ternyata turun. Apa yang terjadi? Mereka mau mengambil harta rampasan yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir, seperti halnya unta, anak kecil, istrinya, hartanya, semuanya diletakkan di bawah, ditinggalkan oleh orang-orang kafir. Ternyata manusia mulai dari zaman dahulu tidak akan pernah punah yang namanya tergoda dengan harta dan tahta. Dengan tergodanya kaum muslimin yang berada di atas Bukit Rumat tersebut, 50 orang, di sana masih sedang ada yang namanya harta rampasan. Ayo kita turun. Kalau kita tidak turun, maka yang di bawah yang enak, katanya. Mereka turun berbondong-bondong mengambil harta rampasan. Ditinggallah 16 pasukan di atas Jabal Rumat tersebut. Ditinggallah 16 pasukan pemanah di atas bukit itu. Setelah dilihat pasukan pemanah sudah berada di bawah, maka pasukan berkuda orang-orang kafir Quraisy melaju dari belakang. Setelah dilihat orang-orang muslim sudah berada di bawah, ayo kita serbu, kata Khalid bin Walid. Pada masa itu sebelum beliau masuk Islam. Maka ketika turun, apa yang terjadi?
Na'udzubillah summa na'udzubillah. Orang muslim yang awalnya dengan kemenangan yang berbahagia, ternyata karena tidak memenuhi perintah daripada Rasulullah, orang muslim pada saat itu terkiok-kiok, mereka kalah Bapak Ibu sekalian. Bahkan pada saat itulah terbunuhlah pamanda daripada Rasulullah, yaitu Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah terbunuh oleh seorang Badui, seorang budak yang bernama Wahsy. Ingat, saya nanti tanya setelah pulang. Budak Wahsy yang membunuh Sayyidina Hamzah dengan satu tujuan yang diperintahkan oleh Hindun. Hindun berkata, barang siapa nanti di peperangan Uhud yang bisa membunuh Hamzah, saya akan berikan berapa puluh ekor unta dengan emas berapa kilo. Saya akan berikan siapapun yang bisa membunuh Sayyidina Hamzah. Wahsy pada saat itu dengan satu tujuan. Nih, saya nih tidak mau yang lain, yang penting Hamzah saya bunuh. Setelah Sayyidina Hamzah bertempur dengan bengisnya bersama orang-orang kafir Quraisy, maka Wahsy dengan strateginya mengintai Sayyidina Hamzah. Setelah ada celah, maka dengan tombak itulah dilemparkan menembus dada Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Beliau mati dengan mengenaskan. Bahkan apa yang terjadi ketika Wahsy berkata, Hamzah, Hamzah, Hamzah telah meninggal, kata Wahsy. Hindun langsung menuju ke atas bukit Rumat, kemudian membelah hati daripada Sayyidina Hamzah, membelah dada Sayyidina Hamzah. Pengennya dimakan itu hati Sayyidina Hamzah, tetapi Allah tidak menginginkan. Dia mengunyah hatinya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Dengan sadisnya dimutilasi Sayyidina Hamzah, tangannya,